Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa ala qulubil munafiqina wal fasiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang satu detik pun tidak pernah berhenti kita rasakan. Kebaikan dan kasih sayangnya terus-menerus mengalir setiap saat dan setiap waktu, dan setiap saat bertambah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yakni imtitsalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rela meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan derajat takwa dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, izinkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan menyampaikan khutbah dengan tema jangan menyebarkan hoaks atau berita bohong. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara anggota tubuh yang paling krusial adalah lisan. Lisan merupakan bagian dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat, namun sekaligus madarat yang besar bila tidak benar dalam penggunaannya. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bisa dan tidaknya menjaga lisan kita. Melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi kerugian bagi orang lain. Karena saking krusialnya, Islam memberi dua pilihan terkait fungsi lisan. Apakah untuk berkata dengan baik atau lebih baik diam? Sebagaimana hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata dengan baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Hadis Rasulullah SAW di atas didahului dengan keimanan sebelum peringatan tentang bagaimana sebaiknya lisan itu digunakan.
Karena keimanan adalah hal yang sangat mendasar bagi umat Islam. Pertanyaannya, kenapa ucapan selalu dihubungkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga keimanan kepada hari akhir? Jawabannya adalah karena segala ucapan yang dikeluarkan oleh manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat khusus untuk mengawasi setiap ucapan-ucapan kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yakni malaikat raqib dan malaikat atid. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, banyak ucapan yang kotor yang dapat muncul dari lisan, seperti riba atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Riba mungkin bagi sebagian orang asik sebagai kembangnya obrolan, namun ia mempertaruhkan reputasi orang lain, memupuk rasa kebencian, serta merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain. Contoh lainnya juga adalah fitnah, yakni sengaja menebar berita tidak benar dengan maksud merugikan pihak yang difitnah. Fitnah umumnya berujung adu domba hingga pertengkaran bahkan pembunuhan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di zaman modern sekarang ini, ucapan ataupun perkataan tidak hanya melalui mulut saja, tapi bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Berita bohong melalui media sosial belakangan ini cukup merasakan masyarakat, sebab berita bohong bisa menyerang seluruh aspek kehidupan, mulai sisi agama, ekonomi, kesehatan, bahkan dari isu politik, termasuk saat sekarang menjelang pemilihan umum atau pergantian kepemimpinan nasional atau pemilihan presiden. Dampak negatif dari berita bohong adalah merusak karakter manusia yang berpotensi mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, mengancam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan sampai ancaman fisik yang membahayakan dan dapat mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, harus kita hati-hati dalam berucap atau menulis suatu hal di media sosial. Berpikirlah terlebih dahulu atau bertabanyunlah atau minta penjelasan suatu berita ketika kita mendapatkan berita yang belum jelas. Karena penjajahan gaya baru yang akan memecah belah umat dan bangsa, salah satunya adalah beredarnya berita bohong ataupun hoax melalui media sosial. Berita bohong melalui media sosial merupakan ghazwatul fikr atau perang opini, akan mengancam keutuhan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang yang memproduksi berita hoax adalah orang-orang yang fasik dengan tujuan adalah merusak agama, mengadu domba, dan memprovokasi umat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk meneliti dan mengkonfirmasi berita yang datang darinya. Khususnya berita itu datang dari orang-orang fasik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpahkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, berita bohong atau istilah hoax dengan berbagai macam modelnya, di antaranya ikut menyebarkan isu padahal isu tersebut tidak diketahui benar tidaknya, maka perbuatan tersebut adalah kategori fujur atau perbuatan dosa besar.
Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kebohongan akan mengantarkan kepada perbuatan fujur ataupun dosa besar. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan fujur mengantarkan seseorang kepada neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, penyebaran berita bohong tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu terlarang dalam syariat Islam. Menyebarkan berita bohong termasuk qila wa qala, katanya dan katanya, atau berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka ini hal yang tidak benar dan tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa yukrihu lakum qila wa qala. Dan Rasulullah SAW membenci dari kalian katanya dan katanya. Artinya sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka jagalah lisan kita, jagalah tangan-tangan kita yang senantiasa menekan tulisan di HP untuk membuat berita-berita bohong melalui media sosial. Karena jarimu adalah harimaumu, dulu mulutmu adalah harimaumu. Mari kita bertutur kata yang bijak, mari kita bertukar informasi yang baik, saring terlebih dulu sebelum di-sharing. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah orang yang mampu membuat rasa aman untuk orang lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari segala bentuk isu-isu yang negatif yang membuat disintegrasi bangsa. Berilah kesadaran bagi semua pihak dalam hal menghentikan berita-berita bohong yang akan memecah belah umat, bangsa dan negara. Dan semoga negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, jauh dari disintegrasi, jauh dari provokasi. Dan semoga bangsa Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan, serta mensejahterakan rakyatnya sehingga terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.